Hai, selamat datang kembali di channel Sinema Singkat, destinasi terbaik untuk menikmati alur cerita film-film yang menarik dan tentu saja seru untuk ditonton. Film kali ini terasa unik, aneh sekaligus menggugah rasa penasaran. Cerita berpusat pada seorang pria bernama Wong yang mengalami kejadian-kejadian tak masuk akal dalam hidupnya. Pada umumnya, seorang pria dewasa akan mengalami masa akil balik. Salah satu tanda alaminya adalah mimpi basah, sebuah mekanisme tubuh untuk melepaskan energi seksual, sesuatu yang normal dan tak berbahaya. Namun tidak dengan Wong. Setiap kali ia mengalami mimpi basah, sebuah tragedi selalu mengikuti. Orang-orang terdekatnya justru kehilangan nyawanya. Mimpi yang seharusnya indah berubah menjadi awal dari mimpi buruk yang mengerikan. Lalu, apa sebenarnya yang terjadi pada Wong? Apakah ia secara tidak sadar menjadi penyebab kematian orang-orang yang ia sayangi? Ataukah ada kekuatan yang jauh lebih besar dan mengerikan yang bersembunyi di balik semua peristiwa ini? Tanpa berlama-lama, inilah dia Erotic Nightmare. Di awal film, kita diperkenalkan dengan seorang pria berkacamata bernama Wong. Hari itu, ia mendatangi sebuah rumah sakit untuk memeriksakan kondisi tubuhnya yang terasa lelah akibat pekerjaan. Namun, baru saja melangkah masuk ke dalam ruangan, Wong sudah menyaksikan sesuatu yang janggal. Di hadapannya, seorang perawat terlihat melakukan tindakan tidak pantas dengan seorang pasien. Adegan itu berlangsung tanpa rasa malu, seolah hal tersebut adalah sesuatu yang biasa. Tanpa banyak bicara, perawat itu kemudian mengarahkan Wong untuk segera masuk ke ruangan dokter agar diperiksa. Wong pun menyampaikan keluhannya. Tangannya sering gemetar, mulutnya terasa pahit, dan belakangan ini ia diliputi rasa cemas yang berlebihan. Dokter mendengarkan dengan wajah tenang, lalu memintanya untuk berbaring di ranjang pemeriksaan. Ia juga memanggil perawat tadi untuk membantunya. Namun, apa yang terjadi selanjutnya jauh dari kata normal. Alih-alih mendapatkan pemeriksaan medis sebagaimana mestinya, Wong justru mengalami perlakuan yang tidak pantas. Dokter dan perawat itu mulai menyentuh tubuhnya, melakukan tindakan yang melampaui batas profesional dan jelas tidak seharusnya terjadi di ruangan pemeriksaan. Sejak saat itu, firasat buruk mulai tumbuh di benak Wong. Namun semua kejadian mengganggu itu ternyata hanyalah mimpi. Wong tersentak terbangun dari tidurnya. Nafasnya berat, dadanya naik turun tak beraturan. Ia menyadari ada sesuatu yang membasahi bagian dalam celananya. Pertanda mimpi yang baru saja dialaminya terasa begitu nyata. Pagi itu, suasana rumah terasa berbeda. Istri Wong mulai memperhatikan perubahan pada suaminya. Setiap pagi sebelum berangkat kerja, Wong selalu menyapa ibunya, seorang wanita yang tampak sehat dan juga bugar, berkat gaya hidupnya yang disiplin. Pagi itu seperti biasa, sang ibu berolahraga ringan di halaman rumah, ditemani anjing kesayangan mereka bernama Baby. Di sela-sela aktivitasnya, sang ibu bercerita, ia berencana pergi ke Malaysia untuk berlibur sekaligus menemui anak keduanya, adik Wong. Setelah itu, perjalanannya akan berlanjut ke Kolombia, sebuah rencana yang terdengar biasa bagi keluarga mereka. Ya, Wong berasal dari keluarga yang sangat kaya. Namun, kekayaan tak pernah menjamin hidup tanpa masalah. Hubungan dengan para tetangga kerap memanas, terutama karena gonggongan Baby yang dianggap mengganggu. Keluhan demi keluhan terus berdatangan, dan ada satu masalah lain yang jauh lebih berat. Hingga kini, Wong dan istrinya belum juga dikaruniai anak. Singkat cerita, Wong pun berangkat kerja dengan terburu-buru. Hari itu ia harus menghadiri rapat penting, sesuatu yang tak bisa ia tunda. Dari kejauhan, sang ibu, Alana, memperhatikannya dengan seksama. Sebagai seorang ibu, ia tahu betul ketika putranya sedang tidak baik-baik saja. Wajah Wong tampak pucat dan sorot matanya kehilangan semangat yang biasa. Melihat kondisi itu, Lily, istri Wong, ikut khawatir. Ia pun berjanji bahwa malam nanti akan membuatkan ramuan tradisional, berharap bisa membantu memulihkan kondisi Wong. Sementara itu, kita beralih kembali pada Wong. Hari itu, ia pergi meninjau sebuah lahan yang rencananya akan dikembangkan menjadi kawasan perumahan modern, lengkap dengan berbagai fasilitas pendukung. Namun, sejak tiba di lokasi, Wong terlihat tidak fokus. Pikirannya melayang entah kemana. Wajahnya tampak pucat sampai-sampai rekan kerjanya mulai menyadari ada yang tidak beres. Di tengah peninjauan, Wong menjelaskan rencana besar perusahaan. Ia berniat mengajak 3 investor besar untuk bekerja sama, berharap mereka tertarik menanamkan modal dalam proyek tersebut. Saat itu mereka berdiri di area perbukitan. Udara dingin menusuk tubuh, membuat Wong merasa ingin buang air kecil.
Salah satu rekannya sempat memperingatkan agar ia meminta izin terlebih dahulu, mengingat tempat itu masih asing dan belum mereka kenal. Namun Wong mengabaikan peringatan tersebut. Ia tak terlalu memperdulikan hal-hal semacam itu. Lagi pula ia memang bukan orang yang percaya pada cerita mistis. Tanpa ia sadari, keputusannya hari itu akan membawa konsekuensi yang jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Fokus Wong buyar saat sedang berkemih ketika tiba-tiba sebuah tangan menepuk pundaknya. Wong menoleh. Di hadapannya berdiri seorang pria berkepala pelontos dengan tatapan aneh. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Fong. Tanpa basa-basi, ia langsung menawarkan sesuatu kepada Wong. Sesuatu yang terdengar konyol. Ia menjual mimpi. Ya, mimpi. Wong tentu saja tidak tertarik. Baginya setiap manusia bisa bermimpi saat tertidur. Tidak ada yang istimewa apalagi sampai diperjualbelikan. Tawaran itu terdengar menggelikan. Namun Fong tidak menyerah. Dengan suara tenang, ia mencoba meyakinkan Wong. Jika Wong tidak percaya, ia bersedia memberikan masa percobaan. Sebagai bukti, Fong menyerahkan selembar kartu nama berwarna merah. Saat Wong beranjak pergi, sesuatu yang tak terduga pun terjadi. Dan dalam sekejap, sebuah gambar aneh muncul di pergelangan tangan Wong. Wong tersentak kaget, namun sebelum sempat bertanya, Fong menghilang begitu saja seolah tak pernah ada di sana. Yang tersisa hanyalah gambar di pergelangan tangannya. Malam harinya saat Wong tiba di rumah, ia mendengar suara keributan dari luar. Suara itu keras dan penuh amarah. Ternyata ibunya sedang berdebat sengit dengan seorang tetangga. Pria itu meluapkan kemarahannya mengancam akan memotong tubuh anjing mereka menjadi dua jika hewan itu kembali buang air di halaman rumahnya. Ancaman itu membuat Wong naik pitam. Dengan nada dingin namun tegas, Wong memperingatkan tetangga tersebut jika pria itu berani menyentuh baby, apalagi sampai memukulnya, Wong tidak akan ragu untuk menuntutnya hingga hancur sampai rumahnya tidak tersisa apapun. Suasana semakin memanas, tak ingin keadaan bertambah kacau. Wong segera menggandeng ibunya dan membawanya masuk ke dalam rumah. Pintu ditutup meninggalkan teriakan tetangga di luar. 我可以抱孫啊嘛！我恨咗阿嫲恨咗好耐噶啦，要快啲調理好翻個身體。 Sesuai janjinya di pagi hari, saat Wong bersiap untuk beristirahat, Lily datang membawakan ramuan tradisional. Dengan nada lembut, ia mengatakan bahwa ramuan itu akan membantu keluhan yang dialami Wong setiap pagi. Tanpa disangka, Lily ternyata sudah lama menyadari sesuatu. Ia tahu bahwa hampir setiap malam Wong mengalami mimpi basah. Sejak pembantu mereka pulang kampung, Lily sendirilah yang mencuci pakaian suaminya. Dari sanalah ia melihat noda-noda yang tersisa di pakaian dalam Wong. Wong terdiam, ia tak menyangka istrinya mengetahui semuanya. Singkat cerita, malam itu pasangan suami istri tersebut akhirnya merebahkan diri, mencoba mengistirahatkan tubuh dan pikiran dari penatnya hari yang panjang. Perlahan Wong terlelap. Dalam tidurnya, sebuah mimpi membawa Wong ke sebuah bangunan sekolah khusus wanita. Suasananya terasa asing namun begitu nyata. Di dalam mimpi itu, Wong mendapati dirinya berprofesi sebagai seorang guru olahraga. Keanehan dalam mimpi itu berlanjut. Saat Wong masuk ke toilet khusus pria, tiba-tiba seorang siswi ikut masuk bersamanya. Wong terkejut dan langsung menegur, ini jelas bukan tempatnya. Namun wanita itu menatapnya diam-diam. Suasana berubah ganjil, hening terasa berat, seolah mimpi ini bergerak mengikuti keinginan terdalam Wong. Ia pun larut, kehilangan batas antara benar dan salah. Tiba-tiba suara langkah kaki terdengar. Beberapa siswi lain pun muncul memergoki Wong dalam keadaan yang membuat dadanya berdebar hebat. Sekejap kemudian Wong pun terbangun. Mimpinya terputus begitu saja, tepat saat semuanya terasa semakin nyata. Dengan nafas yang masih tersengal, ia menyadari bahwa gambar wanita di pergelangan tangannya telah menghilang secara misterius. Wong merasa kesal, bukan hanya karena mimpi itu tidak tuntas, tetapi karena mimpi tersebut terasa begitu berkesan, begitu hidup, begitu memikat seolah lebih nyata dari dunia yang ia jalani. Meski singkat, mimpi semalam terasa begitu nyata, begitu berkesan dan untuk pertama kalinya, Wong teringat pada pria botak yang pernah ia temui sebelumnya. Jika mimpi yang dijualnya seseru ini, Wong rela membayar berapapun harganya. Seketika, pagi yang cerah dan hening itu pecah oleh jeritan seorang wanita.
Suara itu datangnya dari lantai bawah. Ibu Wong berteriak histeris, suaranya bergetar penuh kepanikan. Dengan tangan yang gemetar ia menunjuk ke arah halaman luar. Di pagi itu mereka dipaksa menyaksikan pemandangan yang mengerikan. Tubuh anjing peliharaan mereka tergeletak di halaman terbelah menjadi dua. Darah membasahi tanah, menciptakan kontras mengerikan dengan cahaya matahari pagi. Emosi Wong langsung memuncak, amarah memenuhi dadanya. Dalam pikirannya, hanya ada satu orang yang mungkin melakukan perbuatan keji ini. Tetangga sebelah, pria yang sebelumnya mengancam akan memotong baby jika anjing itu masuk ke perkarangannya. Namun sebelum Wong sempat berbuat apa-apa, tragedi lain menyusul. Sang ibu tiba-tiba terjatuh dan pingsan, tubuhnya roboh ke lantai akibat syok yang terlampau berat. Singkat cerita, siang harinya Wong pun mendatangi alamat Fong yang tertera di kartu nama merah itu. Rasa penasaran mendorong langkahnya. Tawaran tentang mimpi dengan alur cerita yang begitu nyata dan memikat terus terngiang di kepalanya. Sesampainya di sana, Wong berdiri di depan pintu sebuah apartemen yang tampak biasa saja. Tak lama kemudian, pintu terbuka. Seorang wanita menyambutnya dengan senyum tipis. Namanya Pinky. Ia memperkenalkan diri sebagai istri Fong. Tanpa banyak pertanyaan, Pinky mempersilahkan Wong masuk. Lihatlah tempat ini. Rak-rak kayu memenuhi ruangan, dipadati toples-toples kaca yang masing-masing berisi hewan-hewan di dalamnya. Dari pemandangan itu saja, satu kesimpulan langsung muncul di benak Wong. Fong jelas bukan orang biasa. Ia adalah seorang dukun. Kini semuanya terasa masuk akal. Mimpi aneh yang Wong alami semalam ternyata berasal dari Fong. Dan kedatangan Wong ke tempat ini menjadi bukti bahwa mimpi itu berhasil. Fong sama sekali tidak berbohong dengan apa yang ia katakan sebelumnya. Ia benar-benar mampu mengendalikan mimpi. Baiklah, saatnya bicara soal bisnis. Ia menanyakan satu hal penting, apakah mimpi-mimpi ini aman? Mendengar itu, Fong justru balik bertanya dengan tenang, apakah setiap mimpi bisa dianggap nyata? Wong terdiam sejenak, lalu menjawab jujur, mimpi semalam terasa begitu hidup, begitu nyata hingga sisa sensasinya masih ia rasakan sampai sekarang. Fong tersenyum tipis tanpa basa-basi, ia langsung menyebutkan harga. Setiap malam, Wong akan menerima mimpi yang berbeda, alur yang terasa nyata dengan sosok wanita yang selalu berganti. Namun semua itu tidak murah, $1.000 untuk satu mimpi. Bagi Wong, angka itu tak berarti apa-apa. Tanpa ragu, ia mengeluarkan $10.000 sekaligus untuk 10 mimpi ke depan. Tanpa menunggu lama, Fong segera memulai ritual penanaman mimpi. Fong melafalkan mantra dengan suara rendah. Udara di ruangan terasa berat. Beberapa saat kemudian, ritual pun selesai. Wong berpamitan dan pergi membawa serta mimpi-mimpi yang telah dipesannya. Namun, setelah pintu tertutup, suasana di dalam rumah berubah. Dengan langkah ragu dan wajah penuh ketakutan, Pinky mendekati Fong. Ia memberanikan diri bertanya apakah Fong kembali menjual mimpi. Jika iya, sampai kapan semua ini akan berlangsung? Berapa banyak lagi kehidupan yang akan hancur sebelum Fong berhenti melakukan perbuatannya? Pertanyaan itu langsung menyulut emosi Fong. Wajahnya mengeras. Tatapannya berubah tajam dan dingin. Ia tidak terima bisnisnya dicampuri, apalagi dipertanyakan. Dengan suara penuh amarah, Fong menegaskan bahwa apa yang ia lakukan bukan urusan siapapun selain dirinya. Malam harinya, suasana di rumah Wong terasa berbeda. Ada keheningan yang aneh, seolah rumah itu kehilangan nyawanya. Lily mulai menyadari perubahan pada ibu mertuanya. Sejak kematian baby anjing mereka, wanita itu tidak lagi seperti biasanya. Ia sering melamun sendirian menatap kosong ke satu titik. Bahkan beberapa kali ia terdengar mengigau di tengah malam, seakan-akan baby masih hidup dan belum diberi makan. Melihat kondisi tersebut, Lily merasa khawatir. Ia pun mengusulkan agar rencana liburan ibu mertuanya ke Malaysia dipercepat. Selain untuk berlibur, perjalanan itu juga bisa menjadi kesempatan untuk mengunjungi anak keduanya, Man, adik Wong. Tidak ada maksud lain, Lily hanya berharap dengan pergi ke luar negeri, sang ibu bisa melupakan kesedihannya dan tidak terus terbayang-bayang oleh baby. Wong menyetujui rencana itu. Ia bahkan memberikan sejumlah uang agar ibunya bisa menikmati waktu liburannya tanpa perlu memikirkan apapun. Sebagai anak yang berbakti, Wong membantu mengemasi barang-barang ibunya. Pakaian, dokumen, dan keperluan perjalanan disusun rapi ke dalam koper. Malam semakin larut, inilah saat yang paling ditunggu Wong. Ia yakin mimpi malam ini akan jauh lebih memikat dari sebelumnya.
Agar tidurnya tak terputus, Wong menegak obat tidur. Tak lama kemudian, kesadarannya pun tenggelam. Dalam mimpinya, Wong kembali berada di sebuah sekolah khusus wanita. Kali ini, ia berperan sebagai instruktur. Lingkungan terasa nyata, terlalu nyata. Tatapannya tak terkendali, pikirannya dipenuhi oleh hasrat. Hingga akhirnya hanya tersisa Wong dan seorang wanita bernama Bobo di lapangan basket. Suasana menjadi sunyi dan tegang. Bobo mendekat, kata-katanya lembut, tatapannya menggoda. Perlahan Wong kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Dalam mimpi itu, akal sehatnya runtuh. Ia bahkan berkata sanggup memberikan apapun, menukar apapun demi bisa bersama dengan Bobo. Namun tiba-tiba, semuanya berubah. Suara langkah berat menggema, seorang wanita muncul, ibu kepala sekolah. Di tangannya, sebuah alat tajam berkilat, tatapannya penuh amarah. Ia mengejar Wong, bukan untuk menghukum, tapi untuk mencabut sumber dosanya. Wong berlari ketakutan, dan tepat saat teror itu memuncak, sesuatu yang jauh lebih mengerikan terjadi. Wajah wanita itu berubah, bukan lagi sosok asing. Di hadapan Wong tergeletak, ibunya sendiri. Wong terbangun dengan nafas tersengal, dadanya terasa sesak, keringat dingin membasahi tubuhnya. Mimpi buruk itu masih terasa begitu nyata, seolah belum sepenuhnya melepaskannya. Namun kepanikan Wong semakin menjadi saat ia melihat bercak-bercak merah berceceran di lantai kamar. Jantungnya berdegup keras, tanpa berpikir panjang ia berlari ke lantai bawah. Satu pikiran terus menghantuinya, ibunya. Saat melewati ruangan tengah, bau menyengat menusuk hidungnya, bau busuk yang tidak seharusnya ada di dalam rumah itu. Sumbernya berasal dari sebuah koper milik ibunya yang tergeletak di sudut ruangan. Dengan tatapan gemetar, Wong membuka koper tersebut. Dan di sanalah kenyataan yang tak sanggup ia bayangkan menunggunya. Wong dan Lily membeku. Di dalam koper itu terdapat potongan-potongan tubuh sang ibu. Dunia seakan runtuh seketika. Lily menjerit histeris, sementara Wong terduduk lemas tak mampu mengeluarkan suara. Tak berselang lama, pihak kepolisian tiba di lokasi. Rumah itu dipenuhi garis polisi. Petugas segera mengamankan tempat kejadian perkara. Seorang detektif kemudian mengajukan pertanyaan, apakah semalam Wong atau Lily mendengarkan suara-suara aneh dari dalam rumah? Wong menggeleng pelan. Ia mengatakan bahwa malam itu ia meminum obat tidur dan terlelap hingga pagi. Tidak ada suara, tidak ada keributan, tidak ada tanda-tanda mencurigakan yang ia sadari. Pertanyaan itu justru membuat situasi semakin rumit. Tidak ditemukan tanda-tanda orang menerobos masuk, tidak ada pintu rusak, tidak ada jendela terbuka. Perlahan, posisi Wong pun berubah. Dari seorang korban, kini ia mulai dipandang sebagai tersangka utama. Meski demikian, kasus pembunuhan orang tua oleh anak kandung tergolong jarang terjadi di Hong Kong. Karena itu, detektif memutuskan untuk tidak langsung menahan Wong. Ia hanya diminta datang ke kantor polisi untuk membuat laporan dan memberikan keterangan lebih lanjut. Di tengah pikirannya yang kacau dan hatinya yang hancur, Wong teringat satu orang lagi. Dengan tangan gemetar, ia menghubungi adiknya, Man, yang berada di Malaysia. Ia harus memberikan kabar bahwa ibu mereka telah tiada. Namun panggilan itu tak pernah terjawab. Hari itu Man sama sekali tidak bisa dihubungi. Siang harinya, Wong kembali mendatangi apartemen Fong dengan langkah tergesa. Wajahnya pucat, matanya dipenuhi oleh kepanikan. Meski Pinky mengatakan bahwa Fong sedang tidak ada di rumah, Wong tetap memaksa masuk. Dan benar saja, Fong ternyata ada di dalam rumah. Tanpa basa-basi, Wong langsung meluapkan emosinya. Ia mempertanyakan semua yang terjadi. Semua mimpi itu berasal dari Fong dan kini hidupnya hancur karenanya. Namun Fong tetap tenang. Ia justru balik bertanya, apakah di dalam mimpi tersebut Wong pernah mengucapkan sebuah janji kepada sosok yang ia temui? Pertanyaan itu membuat Wong terdiam. Ingatan itu kembali menghantamnya. Di tengah mimpi yang menguasai pikirannya, saat kendali dirinya hilang, Wong memang pernah mengatakan sesuatu. Ia rela menukar apapun demi bisa bersama sosok bernama Bobo. Fong mengangguk pelan. Janji, tetaplah janji, meski diucapkan di dalam mimpi sekalipun. Lalu Fong kembali bertanya, apakah ada seseorang yang sangat berharga dalam hidupnya? Istriku, jawab Wong tanpa ragu. Dengan suara bergetar, Wong memohon. Ia tak ingin Lily ikut menjadi korban. Ia mendesak Fong untuk membantunya dengan cara apapun. Setelah beberapa saat hening, Fong akhirnya setuju. Ia mengatakan bahwa perjanjian itu masih bisa dibatalkan. Namun harganya tidak kecil, masih ada 9 mimpi tersisa, dan itu berarti 9 nyawa.
Fong tersenyum tipis. Dengan nada datar ia menambahkan satu hal terakhir, bahwa sejak mimpi itu dimulai, ada sesuatu yang mengikuti Wong. Arwah itu tidak akan pergi hanya dengan $2.000. 100萬，我就會將你夢入邊嘅女鬼掹。 Itulah harga untuk menyelamatkan istrinya dan mengusir arwah wanita yang kini menguntit Wong. Mendengar nominal itu, Wong langsung meledak. Angka tersebut tidak masuk akal. Ini jelas pemerasan. Namun Fong menjawab dengan santai. Apa artinya $1 juta dibandingkan nyawa seorang istri? Lagi pula bagi Wong, uang sebanyak itu bukanlah hal yang besar. Amarah Wong memuncak. Ia mencekram kerah leher Fong dengan tangan gemetar. Tapi Fong tetap tenang. Ia berkata hanya dirinya satu-satunya yang bisa membantunya. Jika ia mati, maka istri Wong akan ikut terseret ke neraka bersamanya. Fong lalu menusuk lebih dalam lagi. Semua ini terjadi karena Wong sendiri. Ia menikmati mimpi itu. Ia yang mengucapkan janji. Perjanjian itu sah karena dibuat oleh Wong dengan sadar meski di dalam mimpi. Ia menyadari satu hal, ia tidak punya pilihan lain. Demi menyelamatkan istrinya, Wong harus menjalani ritual pengusiran itu dan ia harus membayar $1 juta. Malam pun tiba dengan suara bergetar. Wong mencoba meyakinkan Lily bahwa semua yang mereka alami tidak akan terulang kembali. Ketakutan masih membayangi wajah Lily. Demi bisa beristirahat, Lily menekan pil tidur, berharap malam ini dia bisa tertidur. Akan tetapi di kamar mandi, kekhawatiran itu kembali menghantam Wong. Awalnya, gambar wanita di pergelangan tangannya memang menghilang. Wong sempat menghela napas lega, tapi ketenangan itu hanya berlangsung sesaat. Perlahan tanda-tanda kutukan itu muncul kembali. Kali ini lebih banyak, merambat ke lengan, dada hingga hampir menutupi seluruh tubuhnya. Panik menguasai dirinya. Dalam ketakutannya, Wong berusaha menghapus tanda-tanda itu dengan cara yang nekat, memaksa dirinya supaya tetap terjaga. Ia tahu betul jika sampai tertidur semuanya akan berakhir. Saat membuka pintu kamar, keanehan pun terjadi. Alih-alih kembali ke kamar tidur, Wong mendapati dirinya berdiri di sebuah ruangan kelas yang asing. Di hadapannya muncul Bobo. Kini bukan sekedar bayangan mimpi, melainkan sosok arwah dewasa yang menatapnya tanpa berkedip. Wong mencoba melawan, tapi tubuhnya tak lagi patuh. Pikirannya seakan ditarik paksa ke dalam mimpi yang menyesakkan. Dorongan-dorongan aneh menguasai kesadarannya, membuatnya tak berdaya. Ia sadar sekarang ini bukan mimpi biasa, ini adalah perangkap. Dan malam itu, Wong terjebak di dalam dunia yang ia beli sendiri, sebuah mimpi yang menuntut lebih dari sekedar uang. Di saat Wong terperangkap dalam alam mimpi itu, Fong muncul dengan tawa lepas, suaranya menggema penuh kemenangan. Saat itulah semuanya menjadi jelas. Inilah rencana busuknya sejak awal. Tujuan Fong hanya satu, menarik Wong sepenuhnya ke dimensi mimpi, tempat di mana kekuatan mistisnya berada di puncak. Di dunia ini, Fong bukan sekedar dukun, ia adalah penguasa. Tanpa membuang waktu, Fong mengeluarkan sebuah dokumen, surat kontrak kepemilikan perusahaan milik Wong. Ia menginginkan satu hal, pembagian hak kepemilikan, separuh atas nama Wong dan separuh lagi atas namanya sendiri. Namun itu belum cukup. Dengan wajah dingin, Fong menuntut lebih, sebuah cek senilai $10 juta. Jika Wong ingin mimpi ini berakhir dan jika ia ingin Lily tetap hidup, maka tidak ada pilihan lain. Melalui ilmunya, Fong mulai menanamkan sugesti ke dalam pikiran Wong. Perlahan, batas antara mimpi dan kenyataan mengabur. Pikiran Wong diracuni, diarahkan hingga ia tak lagi mampu membedakan mana kehendaknya sendiri dan mana bisikan gelap yang menguasainya. Ancaman terakhir pun dilontarkan, tanda tangani atau kau kehilangan istrimu selamanya. Wong hancur, tak ada jalan keluar. Dalam keadaan setengah sadar, setengah terperangkap, ia menuruti semua permintaan Fong. Ketika Wong akhirnya terbangun, tubuhnya terasa ringan. Kutukan bergambar wanita di sekujur tubuhnya telah menghilang. Di sampingnya, Lily tampak terbaring diam seolah tertidur pulas. Untuk sesaat, Wong merasa lega. Namun rasa aman itu runtuh seketika saat ia menyadari kenyataan yang tidak bisa ia hindari. Wanita yang paling ia cintai telah meregang nyawa oleh tangannya sendiri. Jeritan batin tak lagi terdengar, yang tersisa hanya kehampaan dan rasa bersalah yang tak tertahankan.
Dalam depresi yang mendalam, Wong menyadari satu hal, hidupnya telah berakhir sejak ia membeli mimpi itu. Dan pada akhirnya, Wong memilih untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Lihatlah betapa bahagianya Fong menikmati buah dari kelicikannya. Hanya bermodalkan mimpi penuh nafsu, ia berhasil merampas seluruh aset milik Wong tanpa perlu menodong, tanpa perlu senjata. Dan apakah kalian tahu, Bobo, sosok makhluk halus yang menghantui mimpi Wong, ternyata adalah perwujudan Pinky di dalam dunia mimpi. Satu jiwa, dua wajah, satu tujuan, menipu. Memang benar kata orang, jodoh adalah cerminan diri. Wong yang terbuai oleh keinginannya sendiri bertemu dengan Fong dan Pinky yang hidup dari kebohongan. Ketika Man mengetahui bahwa ibunya, abang kandungnya, bahkan iparnya kini telah meregang nyawa, ia akhirnya memutuskan kembali ke Hong Kong. Kepulangannya hanya untuk satu tujuan, mengungkap apa yang sebenarnya terjadi pada keluarganya. Salah satu orang kepercayaan keluarga Wong, Jonathan, menjelaskan duduk perkaranya. Saat ini, Wong secara resmi berstatus sebagai pelaku penghilangan nyawa, dan status itu diperkuat oleh fakta bahwa Wong mengakhiri hidupnya sendiri. Namun mendengar penjelasan itu, Man sama sekali tidak bisa menerimanya. Ia mengenal betul watak kakaknya. Wong adalah pria yang sangat menyayangi istri dan juga ibunya. Tidak mungkin dia melakukan semua itu. Pasti ada sesuatu di balik semua ini. Jonathan kembali angkat bicara. Ia mengatakan bahwa ada kejanggalan besar dalam kasus ini. Beberapa hari setelah tragedi itu terjadi, ia menerima surat resmi dari pengacara keluarga. Dalam surat tersebut tertulis fakta yang mengejutkan. Pada hari kematian itu, Wong menandatangani kontrak perpindahan seluruh aset miliknya, termasuk sebuah cek bernilai fantastis kepada satu orang bernama Fong. Nama itu langsung menimbulkan tanda tanya besar. Berbekal sebuah kartu nama yang ditemukan di tempat kejadian perkara, Man kini memiliki satu petunjuk nyata. Tanpa ragu, ia bertekad mengusut Fong apapun resikonya. Bukan hanya untuk mencari kebenaran, tetapi membersihkan nama abangnya yang menurut Man tidak mungkin menjadi monster seperti yang dituduhkan. Sementara itu di tempat lain, sisi gelap Fong mulai terlihat jelas. Emosinya meledak saat Pinky menolak ikut pindah ke rumah Wong. Amarahnya tak terkendali, dan Pinky kembali menjadi pelampiasan. Tak sanggup lagi menahan penindasan, Pinky akhirnya mengajukan gugatan cerai. Namun keputusan itu justru membuat Fong semakin murka. Tanpa mereka sadari, dari kejauhan Man mengamati semuanya. Dengan tenang, ia mengambil beberapa foto bukti, sesuatu yang kelak bisa menyeret Fong ke hadapan hukum. Singkat cerita, di kesempatan lain, Man menemui Pinky di sebuah bar. Wajah Pinky masih menyisakan lebam bekas luka yang belum sempat hilang. Tanpa basa-basi, Man memperkenalkan dirinya sebagai adik Wong. Namun, sebelum Man melanjutkan, Pinky langsung memotong ucapannya. Ia menegaskan satu hal, ia tidak terlibat dalam tragedi yang menimpa Wong. Nada suaranya tegas, tapi di balik matanya tersimpan ketakutan. Sam bertanya, bagaimana mungkin Pinky bisa bertahan hidup dalam kekerasan selama bertahun-tahun? Jika ia benar-benar ingin keluar dari lingkaran penderitaan itu, Sam meminta satu hal, bantu mengungkap kebenaran dan membersihkan nama Wong. Namun Pinky menolak, ia tak ingin menambahkan masalah dalam hidupnya. Tiba-tiba, Pinky menjerit sambil memegangi kepalanya. Rasa sakit itu datang tanpa sebab yang terlihat. Sam langsung menyadari Fong sedang mengendalikan Pinky dari jauh. Sam berteriak, apakah Pinky mau hidupnya seperti ini selamanya? Hidup di bawah kendali Fong, menurutnya sama saja dengan kematian perlahan. Jika Pinky ingin bebas, Sam hanya meminta satu hal sederhana, rambut milik Fong, sesuatu yang bisa memutuskan ikatan mereka. Rasa sakit itu semakin menjadi-jadi. Tak cukup dengan serangan gaib, Fong kembali melampiaskan amarahnya secara langsung. Dalam kepanikan, Pinky berusaha melawan dan tanpa sadar berhasil mengambil sesuatu milik Fong. Dalam keputusasaan, ia berteriak, ia berharap Fong lenyap dari hidupnya. Ucapan itu terdengar oleh Fong. Dengan amarah yang memuncak, Fong memaksa Pinky menyebutkan siapa yang berani menantangnya. Demi menyelamatkan nyawanya, Pinky mengaku bahwa adik Wong sedang berusaha membalaskan dendam. Tak lama kemudian, Fong mengkonfrontasi Sam di sebuah tempat pijat. Saat Sam lengah,
Fong melancarkan serangan, kutukan yang menyeret Sam ke dalam mimpi. Akan tetapi Fong salah perhitungan. Sam mampu bertahan dan kembali sadar. Sam akhirnya mengerti dunia mimpi adalah wilayah kekuasaan Fong. Ia berusaha keras untuk tetap terjaga, meminum apapun agar kesadarannya tak lagi runtuh. Meski begitu, kekuatan Fong terlalu besar. Sam akhirnya tertidur. Merasa menang, Fong pergi membersihkan dirinya. Namun saat ia menatap tubuhnya sendiri, ia terkejut. Kutukan itu telah berbalik arah. Simbol-simbol gelap muncul, bukan seperti yang biasa ia kendalikan, melainkan sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Fong panik, ia berusaha tetap sadar, bahkan menyakiti dirinya sendiri agar tak kembali tertidur. Dari kejauhan, Pinky memperhatikannya dengan senyum tipis. Untuk pertama kalinya, ketakutan itu berpindah arah. Dengan suara lembut, Pinky menenangkan Fong hingga kesadarannya pun runtuh. Di dunia mimpi, suasananya kini berbeda, gelap sunyi. Dari balik bayangan, Sam muncul. Kali ini dialah penguasa tempat itu. Selama ini, Fong menciptakan mimpi untuk mengendalikan orang lain. Kini mimpi itu berubah menjadi penjara baginya. Fong mencoba melawan, memaksa dirinya terbangun. Namun setiap kali ia sadar, Pinky kembali menariknya masuk. Lingkaran yang dulu ia ciptakan kini menelannya hidup-hidup. Semua ini adalah rencana Sam. Ia sengaja masuk ke dunia mimpi Fong untuk mengambil alih sumber kekuatannya. Selama di Malaysia, Sam ternyata mempelajari ilmu mistis. Singkat cerita, nama Wong dibersihkan, kematian keluarganya terbalaskan, bukan dengan darah, tapi dengan keadilan. Semua itu tak akan berhasil tanpa Pinky. Sebagai rasa terima kasih, Sam mengajak Pinky pergi bersamanya. Ia berjanji satu hal yang tak pernah ia dapatkan sebelumnya, perlindungan. Film pun berakhir dengan satu pertanyaan besar. Siapakah sebenarnya Pinky? Korban biasa atau seseorang yang sejak awal tahu cara bertahan di dunia gelap? Sampai jumpa di film menarik berikutnya.